Tadi saya kutip 1 Samuel 28 ayat 8 sampai 15. Nanti baca sendiri ya. Perhatikan ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Cobalah engkau menenung bagiku. Yang ngomong siapa itu? Saul. Ya, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah. Dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Di ayat yang ke-11 kemudian Saul ngomong apa? Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Perhatikan ya, benarkah yang muncul di hadapan Saul itu adalah roh Samuel? Salah tulis ya. Itu roh Samuel. Ya, perhatikan ayat 13. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Saya dengan pengalaman yang saya lakukan, dengan masa lalu hidup saya bergumul dengan kuasa kegelapan selama 2-3 tahun, saya masuk di dimensi yang keempat, saya berkomunikasi dengan dimensi yang keempat, saya berkata-kata dengan dimensi yang keempat, saya punya 2 kehidupan. Saya memastikan itu bukan roh Samuel. Karena apa? Jelas itu muncul dari dalam bumi. Saya tahu persis yang muncul dari dalam bumi itu siapa. Roh Allah tidak akan pernah muncul dari dalam perut bumi, dari dalam bumi. Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang para murid, surga itu di mana? Di atas. Yesus naik terangkat ke atas. Sesuatu yang ilahi, ya, Musa, Yesus, kemudian Elia, itu tidak muncul dari dalam bumi. Bahkan di tempat tinggi, di gunung. Saya tahu persis siapa yang muncul dari bawah bumi. Tempat Hades. Kuasa-kuasa kegelapan. Belajar Alkitab, Bapak Ibu tidak akan temui roh yang berasal daripada tempat maha tinggi itu muncul dari bawah. Aneh, dari tempat maha tinggi tapi muncul dari tempat maha bawah. Tidak bisa. Oke, perhatikan juga ayat 14. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Pemandangan-pemandangan semacam ini bisa terjadi. Bapak Ibu, saya pernah pengen menjumpai masa lalu saya seorang rohaniwan. Saya tunggu banyak orang yang di makamnya itu menemui mereka. Saya berharap saya ketemu dengan dia. Ternyata bukan. Ternyata itu jenis jin, bukan roh rohaniwan itu yang sampai hari ini banyak orang datang di makam itu. Bukan. Ternyata ada tipu-tipuan. Hati-hati. Itu bisa jin-jin terutama ya, jenis-jenis setan jenis jin. Sorry, maaf, jangan sampai tersinggung ya Bapak Ibu ya. Semua ya, ini saya tidak bermaksud menyinggung. Ini jadi sudut pandang Kristiani. Jadi silakan Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Ya. Jin jenis-jenis semacam itu paling canggih untuk menyamar. Bisa menyamar seperti kakekmu. Bisa menyamar seperti suamimu, istrimu, anakmu yang sudah mati. Ya, itu. Ayat yang ke-15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Ini hampir tidak masuk akal. Ya, roh Samuel orang kudus itu kemudian muncul dipanggil oleh seorang dukun, peramal, paranormal. Hampir tidak masuk akal. Halo, coba sadarlah. Ya, jangan, tidak usah terlalu apa. Oh, itu pendeta saya ngomong begitu. Ya, teologi, punya teologi sendiri. Cobalah, tidak usah. Ya, sekarang Bapak Ibu sedang berbicara ketemu dengan saya, yang saya sebagai saksi saya masuk pernah hidup ya dalam di 2 dimensi ini. Ya. Saya mau buktikan itu. Ya. Bayangkan. Samuel yang diperkenan oleh Allah, artinya pasti dia menjadi milik Allah. Tetapi kenapa begitu gampang dipanggil oleh seorang dukun? Apalagi Saul yang ditinggalkan oleh Allah. Perhatikan lagi, kita kembali kepada
ayat yang tadi yang kita baca. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Perhatikan sekarang ya, baik-baik. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi pertama petenung. Itu enggak, Tuhan enggak suka. Ini ulangan loh ya, ditulis jauh. Ini ya, sebelum si Saul hidup. Kemudian dikatakan apa? Seorang peramal. Halo. Wanita itu peramal bukan? Ya. Kemudian dikatakan seorang penelaah. Halo. Dia seorang penyihir. Benar dia seorang penyihir? Itulah yang ditemui oleh Saul. Kemudian seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Perhatikan. Ya, seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Siapapun itu, meskipun yang dipanggil Samuel, Tuhan tidak berkenan. Itu menyalahi perkataan Allah. Kalau Allah menyetujui itu terjadi, berarti Allah tidak konsisten. Padahal Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh maha adil. Dia pasti konsisten terhadap firman-firmannya. Itu jawaban saya, semoga memberkati.